Halo, kembali lagi bersama saya M. Khairul Mamahdi di channel Inspirasi Keuangan Bisnis dan Investasi. Udah lama nih nggak ketemu. Jadi ceritanya ini saya lagi mengerjakan skripsi. Jadi agak terhambat ketika produksi video. Di video yang sebelumnya saya sudah janji akan memberikan memaparkan video tentang reksadana. Oke, sebelum kita mulai saya mau ngeteh dulu ya. Ya, kita akan membahas tentang reksadana. Apa sih reksadana? Kalau kita browsing di Google, reksadana, saya sambil ini ya, pakai catatan ya, soalnya takut salah. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi. Jadi di situ ada lembaga hukum yang di situ bekerja sebagai manajer investasi, di mana dia menghimpun dana dari masyarakat, kemudian dia kelola dana tersebut untuk diinvestasikan ke aset-aset seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak perlu takut dana kita ini kemana-mana, karena dana kita sudah dikelola oleh orang-orang yang berkompeten dan berpengalaman di bidang investasi. Kalau ingin memilih sekuritas ini adalah tempat kita untuk membeli reksadana tersebut. Kita pilih yang diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, agar kita terhindar dari investasi bodong. Reksadana ini sangat worth it atau sangat direkomendasikan untuk para pemula yang belum mengerti tentang pasar modal, karena di situ nanti uang kita akan dikelola oleh manajer investasi tadi. Reksadana itu ada berbagai macam bentuknya. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana obligasi, ada reksadana saham, reksadana campuran, bahkan ada juga reksadana indeks. Untuk reksadana pasar uang, uang kita akan diinvestasikan oleh manajer investasi ke produk-produk keuangan yang seperti obligasi ataupun surat utang yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun, dan returnnya biasanya kalau nggak salah 3-7% per tahun. Dikit banget, tapi yang ini adalah reksadana yang profil resikonya paling rendah. Kemudian yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Reksadana ini uang kita diinvestasikan ke produk-produk obligasi, yang dimana biasanya negara itu mengeluarkan yang namanya surat utang untuk pembangunan proyek. Kemudian oleh manajer investasi, uang itu diinvestasikan ke produk-produk yang diterbitkan oleh pemerintah tadi, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah tadi. Kemudian pemerintah akan memberikan bunga kepada kita, sehingga itu menjadi return kita atau pengembalian dana kita, keuntungan
keuntungan kita. Kemudian reksadana saham, di mana uang yang dikelola oleh manajer investasi akan diinvestasikan ke saham-saham yang dipilih oleh manajer investasi tersebut sesuai dengan profil resiko dari reksadana saham tersebut. Dan reksadana saham ini adalah salah satu reksadana yang memiliki profil resiko yang paling tinggi. Kemudian ada juga reksadana campuran, di mana ini adalah campuran dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan juga reksadana saham. Jadi kombinasi dari ketiganya. Kemudian yang terakhir adalah reksadana indeks, di mana ini biasanya kita dapatkan di platform pembelian saham. Nah, di sini reksadana indeks ini adalah reksadana yang mengikuti pergerakan harga saham dari beberapa perusahaan. Contoh indeks 30. Di situ isinya adalah 30 saham terbaik. Kemudian ada juga indeks LQ45, di mana di situ isinya adalah 45 perusahaan yang liquid atau cepat untuk ditarik, cepat dicairkan, sebanyak 45 perusahaan. Jadi itu pembahasan kita tentang reksadana tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Sampai jumpa.